Guys, kalau kalian dengar kata Yunani kuno, apa yang pertama kali muncul di kepala kalian? Mungkin film 300 dengan teriakan This is Sparta, atau mungkin Hercules si manusia setengah dewa, atau jangan-jangan rumus Pythagoras yang bikin pusing pas ujian matematika. Tenang, hari ini kita nggak akan ujian matematika, tapi kita bakal ngobrol santai soal peradaban yang bisa dibilang ibu kandung dari dunia modern. Mulai dari demokrasi, dokter, sampai olahraga. Semuanya berakar dari sini. Jadi, gimana sih ceritanya sekumpulan orang nomaden bisa berubah jadi peradaban paling berpengaruh di dunia? Oke, kita mulai dari lokasinya dulu. Yunani kuno itu letaknya di ujung selatan semenanjung Balkan. Bayangin, sebuah wilayah yang isinya pegunungan terjal dan kepulauan di Laut Aegea. Karena tanahnya bergunung-gunung, mereka jadi susah nyatu. Makanya, nanti bakal muncul tuh yang namanya negara kota atau polis. Nenek moyang mereka ini aslinya nomaden atau suka pindah-pindah. Dari sekitar Danau Kaspia, ada suku Lonia dan Doria yang akhirnya mutusin buat settle down atau menetap di sana sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Nah, peradaban Yunani yang kita kenal ini sebenarnya hasil remix atau perpaduan tiga budaya besar, yaitu Hellas, Pulau Kreta, dan Mykenai atau Mykenai. Hasil campurannya pecah banget. Mereka bikin kota-kota merdeka yang disebut dengan polis. Setiap polis punya pemerintahan sendiri, punya benteng di atas bukit namanya Akropolis, dan alun-alun buat nongkrong dan diskusi politik namanya Agora. Nah, ngomongin polis, ada dua selebriti utama di Yunani kuno yang gayanya bertolak belakang banget, yaitu Sparta dan Athena. Pertama, Sparta. Ini definisi negara militer sejati. Di sini, disiplin itu harga mati. Bayangin aja, anak cowok umur 7 tahun udah diambil negara buat ikut AGOGE, yaitu pendidikan militer super keras. Tujuannya cuma satu, jadi prajurit tangguh yang setia sama negara. Rajanya ada dua, dibantu sama Dewan Pengawas. Pokoknya Sparta ini hardcore banget lah. Beda lagi sama Athena. Kalau Sparta itu otot, Athena itu otak dan jiwa. Athena dikenal demokratis. Di zaman tokoh bernama Solon, rakyat udah mulai dikasih peran. Terus pas zaman Pericles, Athena mencapai puncak kejayaannya. Mereka bangun Parthenon yang megah dan punya lembaga legislatif bernama Bold. Semacam DPR lah kalau zaman sekarang. Di sini, seni dan politik itu napas kehidupan mereka. Tapi, apa sih yang bikin Yunani kuno beda dari peradaban lain di zamannya? Jawabannya adalah kebebasan berpikir. Saat bangsa lain masih ngejelasin fenomena alam pakai mitos, misal ada petir karena dewanya marah, orang Yunani mulai pakai nalar dan logika. Mereka hobi banget debat dan diskusi. Dari budaya kritis inilah lahir para Avengersnya ilmu pengetahuan Yunani. Ada Hippocrates, bapak kedokteran. Sumpah dokter yang dipakai sampai sekarang itu adalah warisan dia. Kemudian ada Archimedes, yang teriak Eureka pas nemuin hukum gaya apung. Ada Herodotus, bapak sejarah dunia, yang mengatakan Mesir adalah hadiah dari Sungai Nil. Terus trio filsuf legendaris, Socrates yang ngajarin etika, kemudian Plato dengan ide negara idealnya, dan Aristoteles yang jago segalanya mulai dari politik sampai biologi. Dan tentu saja Pythagoras. Ya kalian tahulah dia bikin apa. Walaupun mereka logis, bukan berarti mereka tidak religius. Orang Yunani itu politeisme, alias menyembah banyak dewa. Markas besar para dewa ini dipercaya ada di Gunung Olympus. Bosnya para dewa itu Zeus,
penguasa langit. Terus ada saudaranya Poseidon, itu penguasa laut. Athena, dewi kebijaksanaan, Apollo, dewa seni, dan Aphrodite, dewi kecantikan. Enggak cuma dewa, mereka juga punya superhero alias manusia setengah dewa, kayak Hercules dan Achilles. Uniknya, buat menghormati Zeus, mereka ngadain festival olahraga 4 tahun sekali. Namanya Olimpiade. Cabangnya ada lari, gulat, dan senam. Pemenangnya dikasih mahkota daun zaitun. Jadi kalau kalian nonton Olimpiade di TV, ingat deh, itu tradisi yang udah ada ribuan tahun lamanya. Terakhir, soal dapur mereka. Karena tanahnya bergunung-gunung, mereka nggak bisa nanam padi kayak kita. Andalan mereka itu gandum, anggur, dan minyak zaitun. Minyak zaitun ini emas cairnya Yunani. Laku keras diekspor ke Mesir dan Italia lewat pelabuhan Piraeus. Hebatnya, peta perdagangan mereka itu luas banget. Ahli geografi mereka, Ptolemus, bahkan udah bikin peta yang nyampe ke Asia Tenggara atau Nusantara. Oke guys, jadi itulah Yunani kuno. Sebuah peradaban yang ngajarin kita kalau kekuatan fisik seperti Sparta itu penting. Tapi kekuatan pikiran dan demokrasi seperti Athena itu yang bikin peradaban bisa bertahan ribuan tahun dalam ingatan manusia. Dari semua tokoh yang saya sebutin tadi, siapa nih yang menurut kalian paling mind-blowing pemikirannya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian jadi lebih pinter habis nonton video ini. Dan subscribe buat kisah sejarah seru lainnya. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya.